Imas ada sedikit pembahasan terkait anak muda itu jangan takut gagal untuk banyak hal. Nah, untuk tahun ini mungkin ya nih, itu ada tren, ya nggak tren juga sih. Anak muda itu kalau gagal itu sampai bunuh diri gitu nih. Mungkin bisa tips atau triknya dari Ning Imas untuk mengatasi kegagalan dari anak muda biar nggak takut gagal seperti itu nih, monggo. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang sebuah kasus yang mungkin di situ sampai kasus bunuh diri ya, kita nggak bisa menjustifikasi orang tersebut karena suatu masalah atau karena dia kenapa, karena mungkin itu adalah rentetan masalah dari masa lalunya atau mungkin karena trauma pengasuhan atau karena dia punya problem-problem yang tidak kita pahami. Jadi kita nggak bisa menjustifikasi orang ini kurang iman atau orang ini kurang bersyukur, nggak bisa seperti itu karena banyak sekali rentetan-rentetan perasaan dinamika diri yang tidak kita pahami dan kita harus menghargai dan menghormati setiap dinamika yang dirasakan oleh setiap dari kita. Tapi begini, untuk menghindari hal itu kita harus sadar bahwa maqasidus syariah yang dirumuskan oleh Imam Ghazali salah satunya adalah hifdzun nafas, menjaga kehidupan. Jadi dengan kita tetap hidup, kita tetap bernafas meskipun lagi ambiar-ambiarnya misalkan, itu juga bagian dari ibadah. Karena maqasidus syariah, hifdzun nafas, menjaga kehidupan itu bagian dari ibadah. Jadi sekalipun kita merasa tidak berguna hari ini, kita kayaknya hidup gini-gini aja nggak ada peningkatan, ingatlah bahwa dengan kamu bernafas itu sudah ibadah, dengan tidak bunuh diri itu ibadah. Makanya memaknai kesuksesan, memaknai keberhasilan ini jangan dari standar sosial saja. Oke, kita juga mau memiliki signifikansi hidup seperti halnya orang-orang kebanyakan. Tapi kita harus ingat bahwa syariat kita itu mengajarkan apa? Mengajarkan apa? Tujuan syariat itu apa? Maqasidus syariahnya apa? Yaitu menjaga kehidupan. Jadi meskipun hidup sulit dijalani, asal kita bernafas saja tidak bunuh diri itu sudah ibadah. Itu harus kita sadari. Supaya apa? Supaya tidak terlalu kita tenggelam dalam kegagalan yang sebetulnya itu standarnya dari mana? Standarnya dari standar sosial. Maka untuk menghindari itu kita harus kembali mempelajari syariat kita. Kita juga harus mencari pertolongan kalau memang dibutuhkan. Kalau misalnya dikatakan pergi ke psikolog, pergi ke psikiater itu orang gila, saya tidak setuju sama sekali. Karena kalau dalam fikih itu ada istilah namanya ahlul khubroh, orang yang ahli di bidangnya. Itu bisa memutuskan, memberikan sikap hukum yang bahkan berimbas pada ibadah seseorang. Contoh, orang itu ketika sakit, diperban dan lukanya nggak boleh kena air. Kalau kena air maka lukanya akan semakin parah, itu kata dokter. Maka dia boleh tayamum, dia nggak boleh wudhu, dia boleh tayamum. Nah ini yang bisa memutuskan siapa? Adalah ahlul khubroh, orang yang ahli di bidangnya. Jadi orang yang ahli di bidangnya, pertimbangannya itu bisa menjadi tendensi hukum. Termasuk orang yang paham tentang ilmu kejiwaan, psikolog, psikiater. Jadi kalau misalnya teman-teman punya masalah yang kok sekiranya sulit diuraikan sendiri, jangan lupa untuk lari kepada orang yang ahli di bidangnya. Karena di dalam fikih itu diakui, namanya ahlul khubroh. Bisa difahami, ya?